Unta betina itu baru selesai minum dan bergerak meninggalkan tempat air. Masyra' memasang perangkap lalu memanahnya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Di video kali ini kita akan bahas kaum yang punya kepintaran tapi membangkang dan lupa atas nikmat yang Allah berikan. Juga kesabaran Nabi Shalih alaihi salam yang luar biasa menghadapi kaumnya. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Latar belakang kisah. Tsamud adalah sebuah kabilah nan masyhur. Tsamud adalah nama kakek mereka, saudara Judais. Keduanya anak dari Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kaum ini adalah bangsa Arab Aribah, bangsa Arab sebelum masa Nabi Ismail. Mereka tinggal di Hijr, kawasan antara Hijaz dan Tabuk. Kaum Tsamud hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Mereka membangun kembali reruntuhan tersebut. Ternyata kaum Tsamud lebih hebat daripada kaum Ad terdahulu. Mereka pintar membuat jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka ini juga membangun kota dan tempat tinggal yang lebih indah serta megah dengan memahat bukit-bukit. Mereka berlomba-lomba hidup bermegah-megahan. Tapi di sebalik nikmat dan kemampuan hebat itu, ternyata kaum Tsamud adalah kaum yang menyembah berhala, juga sangat sombong seperti halnya kaum Ad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang hambanya kepada mereka yang berasal dari golongan mereka. Namanya Shalih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud bin Atsir bin Iram bin Nuh. Nabi Shalih menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Nabi Shalih berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan itu, kaum Tsamud berkata, "Wahai Shalih, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami ragu dan gelisah terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Nabi Shalih tidak pernah berhenti untuk terus menasihati kaum Tsamud. Beliau berdakwah penuh kelembutan serta mengingatkan kenikmatan yang mereka dapatkan karena Allah, bahwa mereka dapat tinggal dengan aman, dikelilingi kebun-kebun dan mata air, serta tanaman dan pohon kurma yang mayangnya lembut. Mengingatkan janganlah berbuat sesuatu yang dapat merusak bumi, dan bersikap melampaui batas atas nikmat yang didapat. Namun, jawaban kaum Tsamud yang ingkar dan terdengar menyayat hati. Mereka berkata, "Sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir." Tantangan dari kaum Tsamud. Nabiullah Shalih dituduh terkena sihir dan hanya sebagai pembual. Kaum Tsamud menantang Nabi Shalih jika ucapannya adalah benar. Mereka berkata, "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Para ahli tafsir menyebutkan suatu ketika kaum Tsamud sedang berkumpul di sebuah tempat perkumpulan. Nabi Shalih mendatangi mereka dengan tujuan mengingatkan mereka kepada Allah. Lalu kaum Tsamud menantang Nabi Shalih untuk mengeluarkan seekor unta yang hamil dengan ciri seperti ini dan itu dari batu yang berada di dekat sana. Nabi Shalih dengan lemah lembut berkata, "Bagaimana menurut kalian jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan? Apakah kalian mau beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutus kepadaku?" Serentak kaum Tsamud menjawab, "Ya." Nabi Shalih menuju tempat sholat. Setelah itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar permintaan kaumnya dikabulkan. Dengan kebesaran Allah, keluarlah unta yang gemuk dan yang sedang mengandung dari batu besar dengan ciri-ciri yang mereka inginkan. Nabi Shalih berkata, "Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Setelah melihat mukjizat menakjubkan yang terasa nyata, jelas dan terang, banyak di antara mereka beriman. Namun, sebagian besar tetap kafir. Yang beriman termasuk salah seorang pemimpin kaum Samud, dan orang-orang biasa yang takjub bahwa risalah yang dibawakan benar adanya. Mereka bersepakat untuk tidak mengganggu unta betina itu, dan dibiarkan makan dan minum di wilayah mereka. Kaum Samud tidak boleh minum air sumur di hari unta itu minum, dan harus menunggu besok harinya jika ingin menggunakan air sumur itu. Jadi istilahnya bergantian dan menunggu giliran. Nabi Shalih berkata, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapat giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155. Menurut suatu riwayat, kaum Samud juga mendapat jatah air susu unta betina itu hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Meski begitu, pemuka kaum kafir tetap saja menghalang-halangi orang-orang yang ingin beriman. Mereka menyombongkan diri kepada orang-orang lemah yang beriman dan mengejeknya. Pemuka kafir itu berkata, "Tahukah kamu bahwa Shalih adalah Rasul dari Tuhannya?" Orang-orang beriman berkata, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Pemuka kafir itu berkata lagi, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai." Pemuka kafir merasa geram karena sulit menarik kembali orang-orang beriman kepada kemungkaran. Hingga rencana jahat terbesit di benak mereka. Durhakanya kaum Samud. Situasi menunggu air bergiliran antara kaum Samud dan unta betina itu akhirnya membuat pemuka kafir jengah. Mereka bersepakat untuk membunuh unta itu agar merasa lega dan tak terusik serta leluasa dalam memenuhi kebutuhan air. Pemuka kafir kaum Samud membuat sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Shalih akan mendapatkan hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah seorang pemuda bernama Qidar bin Salif bin Junda yang tergiur dengan 4 gadis cantik dari pemuka kafir, yang mana ia bebas memilih salah satunya. Lalu seorang pemuda lain bernama Masyra' bin Mahraj bin Mahya yang berminat dengan sayembara ini karena hadiahnya berupa wanita terhormat dari kalangannya. Dua pemuda ini segera bergerak. Berita ini tentu langsung menyebar ke telinga kaum Samud, dan ada 7 orang lain yang menerima ajakan untuk membunuh unta tersebut. Total ada 9 orang yang akan bergerak, menangkap, dan menyembelih unta itu. Allah berfirman, "Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak berbuat perbaikan." Quran Surah An-Naml ayat 48. Unta betina itu baru selesai minum dan bergerak meninggalkan tempat air. Masyra' memasang perangkap lalu memanahnya. Setelah itu ia tikam di kedua lambungnya untuk memancing pemuda yang lain ikut melakukan penyerangan. Yang lebih dulu menyerang adalah Qidar. Qidar menebaskan pedang ke arah unta itu tepat mengenai kaki belakangnya. Alhasil unta betina itu tersungkur di tanah, mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Qidar kemudian menikam kepala ibu unta itu dan menyembelihnya. Sedangkan anak unta berhasil meloloskan diri dan berlari ke atas gunung dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Ada riwayat yang menceritakan nasib anak unta itu. Anak unta itu berbicara mengadu kepada Tuhannya, "Ya Rob,
mana ibuku?" Setelah itu ia masuk ke dalam bongkahan batu besar dan menghilang di sana. Sumber lain mengatakan anak unta itu juga disembelih. Unta betina itu pun mati di tangan kaum Samud yang kafir. Mereka bersorak-sorai karena masalah mereka sudah berakhir. Mereka merayakan seolah kemenangan sudah didapatkan. Mereka tertawa di atas kesombongan yang telah memuncak. Nabi Shalih datang dan terkejut melihat keadaan unta betina itu. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan hanya karena kehilangan mukjizat, tapi hilangnya harapan terhadap pertaubatan kaum Samud. Nabi Shalih berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Kaum Samud masih tidak percaya dengan ancaman yang keras ini. Parahnya lagi, mereka, si 9 pemuda itu malah berkonspirasi untuk membunuh Nabi Shalih di hari yang sama setelah kejadian unta disembelih. Konspirasi ini diceritakan dalam Quran Surah An-Naml ayat 49. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya, dan sungguh kita orang yang benar." Azab Allah datang. Mereka berkonspirasi merencanakan rencana jahat untuk menghabisi Nabi Shalih yang akan dilakukan di rumahnya. Namun, sebelum itu terjadi, Allah segera bertindak melindungi sang pembawa pesan. Allah berfirman, "Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari." Quran Surah An-Naml ayat 50. Allah mengirim bebatuan yang menimpa mereka yang hendak membunuh Nabi Shalih, hingga mereka semua binasa, sebagai siksaan yang disegerakan sebelum mereka mati. Nabi Shalih berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Pada hari Kamis, hari pertama selama masa penantian 3 hari, wajah mereka berubah pucat pasi, hingga sore harinya mereka sama-sama meneriakkan. 1 hari penantian itu telah berlalu. Lalu hari Jumat, hari kedua masa penantian 3 hari. Wajah mereka menjadi merah. Hingga sore harinya mereka sama-sama meneriakkan. 2 hari penantian telah berlalu. Pada hari Sabtu, hari ketiga masa penantian, wajah mereka berubah menjadi hitam, karena azab semakin dekat dan mereka tampak putus asa. Sore harinya mereka saling meneriakkan. Masa penantian itu berlalu sudah. Mereka bergembira karena azab yang mereka nantikan tidak datang. Allah berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Shalih dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa." Quran Surah Hud ayat 67. Selama 3 hari yang mencekam, kaum Samud tetap angkuh. Walaupun dalam 3 hari wajah mereka berubah dari pucat hingga menghitam. Sementara Nabi Shalih dan pengikutnya sudah diperintahkan Allah untuk keluar dari kota itu menuju tempat yang baru. Nabi Shalih dan pengikutnya sudah aman dari tempat yang akan dihancurkan. Pada Ahad pagi, hari keempat setelah 3 hari yang dijanjikan, kaum Samud yang sombong mengenakan kamper, bersiap-siap dan duduk menantikan azab, siksa, dan hukuman apa yang akan menimpa mereka. Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa dan dari arah mana siksaan itu tiba. Setelah matahari terbit, datanglah suara bergemuruh petir yang dahsyat dari langit. Dan bumi bergoncang hebat hingga nyawa mereka melayang. Dan semua senyap tak bergerak. Mereka mati bergelimpangan
di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Tidak ada lagi yang tersisa dari peradaban yang hebat, berarsitektur tinggi, dan manusia pembangkang lagi sombong. Tempat itu dihancurkan sehancur-hancurnya sehingga menghapus jejak peradaban yang sangat maju, dan seolah tidak pernah ada peradaban itu. Allah berfirman, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Quran Surah Hud ayat 68. Inilah daftar surah dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Shalih dan kaum Samud. Hikmah yang dapat dipetik. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina itu sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Shalih. Quran Surah Al-Qamar ayat 54. Firman Allah ini merupakan penghiburan bagi Nabi Shalih, karena ejekan dan cacian mereka serta tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang dilayangkan kepada Nabiullah Shalih. Kesabaran bahwa pertolongan akan datang adalah pelajaran yang penting bagi kita. Setelah berjuang keras sesuai kemampuan diri kita. Lalu, unta betina yang Allah kirimkan itu berupa rezeki langsung. Namun, jika tidak ada rasa syukur, rezeki ini bisa berbalik menjadi ujian. Seperti halnya kaum Samud. Mereka berjanji akan beriman setelah rezeki itu datang. Namun mereka malah mengingkarinya. Dan unta betina itu menjadi ujian sehingga mereka tega menyembelih unta itu. Lalu, bolehkah merasa hebat dengan pencapaian yang kita dapatkan? Inilah kaum Samud, nikmat kepandaian, wilayah yang subur, peradaban yang besar tidak membuat mereka rendah hati. Namun, semakin menjadi-jadi hingga melupakan Sang Pencipta sesungguhnya. Parahnya juga menantang azab untuk segera datang hingga mereka hancur lebur tak bersisa. Kisah Nabi Shalih dan kaum Samud adalah kisah abadi. Ia mengajarkan kita bahwa kejatuhan besar bukanlah runtuhnya bangunan pahatan di gunung, melainkan runtuhnya hati dan moral manusia yang telah dibutakan oleh kesombongan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Bukti nyata pun tidak cukup bagi hati yang ingkar, dan pintu taubat hanya terbuka bagi yang mau berpikir dan tunduk sebelum terlambat. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.